Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Irfan Belajar IT. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Flutter ya sebenarnya ya, tapi kita sedikit membahas mengenai Dart Programming Language karena framework Flutter itu berjalan atau menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi kita akan sedikit crash course. Eh, Pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai tipe data yang ada atau bisa digunakan pada Dart. Pertemuan kedua kita sudah mengetahui bagaimana algoritma sekuensial, algoritma seleksi, dan algoritma perulangan pada Dart dan membuat sebuah fungsi pada Dart ya. Nah, kemudian Dart juga memiliki kemampuan untuk seperti Object Oriented Programming atau OOP gitu ya. Ini yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini pada Dart Programming. Jadi kita langsung aja bikin ini baru. Nah, ini saya sudah siapkan ya di sini. Jadi saya mau buat project baru pada Dart console application. Ininya di tutorial aja ya. Jadi Dart OOP. Oke. Namanya latihan satu ya. Oke, ini udah jadi eh, project Dart-nya. Saya hapus dulu yang ini. Nah, yang pertama kali kita akan pelajari di Dart Object Oriented Programming adalah membuat sebuah kelas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pernah belajar Java, pemrograman Java itu eh, bukan mirip ya, emang sama sih ya. Prinsipnya dengan pembuatan kelas di Java. Oke, jadi misalkan di sini saya mau buat kelas baru, kelas udah ada ya. Enak sekali sekarang pakai Copilot atau AI ini ya. Jadi misalkan bikin dari awal aja ya, kelas eh, person. Nah, di kelas person ini dia punya nama, satu lagi umur ya. Biasanya gitu ya. Nah, di sini kenapa ada merahnya? Karena Dart yang versi sekarang, versi terbaru itu harus menggunakan null safety gitu ya. Jadi kita menggunakannya adalah menggunakan fungsi let atau kita berikan tanda tanya di depan tipe datanya. Gitu ya. Oke, habis itu, ini udah ada nih. Ini adalah eh, this ya. Jadi properti yang dimiliki oleh person, yaitu this name dan this age. Diambil dari variabel yang ini gitu. Oke, jadi atribut sudah kita buat di kelas person ini. Tinggal tambahin metode. Oh, ada langsung dikasih tahu ya metodenya adalah say hello, terus hello ininya dollar nama. Namanya diambil dari atribut name gitu. Tambahin lagi misalkan ada nggak? Oh, ada. Jadi age saya tambahin lagi ya biar. Nah, years old gitu ya. Atau kalau mau bahasa Indonesia berarti tahun gitu. Halo, saya
siapa, ininya siapa. Oke. Nah, ini kelasnya sudah ada atribut dan sudah ada metodenya, kita tinggal panggil di main function. Jadi kita definisikan dulu. Oh, udah dikasih tahu juga ya sama AI-nya, AI code. Jadi sangat membantu sekali. Jadi for person, misalkan namanya Budi, umurnya 20 tahun, terus kita panggil metode say hello gitu. Gitu ya. Ya, ini ganti deh namanya Irfan ya. 25 deh. Oke. Sudah, ini aja berarti person ini adalah objek dari method atau kelas person yang memiliki atribut name-nya itu Irfan, age-nya itu 25. Kemudian kita bisa memanggil objek person ini memanggil sebuah metode namanya say hello. Save, di save, kemudian kita run. Nah, ini ada tulisannya hello, saya Irfan, 25 tahun gitu ya. Itu adalah kelas yang sudah kita buat menggunakan eh, kelas dan metode ya yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman Dart. Ya. Oke, selain itu properti dan metode kelas juga dapat memiliki konstruktor. Ada lagi memiliki getter dan setter serta metode statis dan metode pribadi. Nah, apa tuh? Nanti kita coba satu persatu. Kalau getter setter itu namanya apa ya? Eh, Encapsulation ya. Jadi kelas and object oriented programming memiliki sifat encapsulation atau konsepnya. Encapsulation ini katanya pembungkusan adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita untuk membatasi akses ke properti dan metode dari sebuah objek tertentu. Jadi, untuk mengaksesnya, kita menggunakan kata kunci get atau set untuk membatasi akses ke propertinya. Gitu ya. Get set, habis itu, oke. Kita coba yang getter setter ya. Eh, oh, kita coba konstruktor dulu aja ya. Konstruktor eh, initialize. Jadi penamaan konstruktor dalam Dart itu di sini ada nggak ya? Saya coba baca sambil baca ya ini. Konstruktor get set eh, harusnya konstruktor itu namanya sama dengan nama kelasnya ya. Itu yang saya pelajari di Java sih. Jadi eh ya betul. Jadi kelewat ya. Jadi ini adalah konstruktor. Jadi sudah ada komen ya. Ini adalah konstruktornya. Jadi person ini biasanya konstruktor itu namanya sama fungsinya sama dengan nama kelasnya ya. Gitu. Jadi konstruktor eh ya. Kemudian kita coba yang encapsulation ya, getter setter. Jadi kemana ya contohnya? Oke, kita coba ya. Habis konstruktor, kita lakukan getter setter.
Oke, set name. Oh, sorry, string dulu ya. String get name. Oke, ini pakai tanda seru karena harus ada nilainya gitu ya. Kita memastikan kalau name ini pasti ada nilainya. Set, ini udah ada. String value name value. Oke, itu ya. Terus say hello, ada lagi kita bikin metode baru. Oh enggak, udah ya. Kita coba itu dulu. Di sini ya. Sorry. Di main ya. Ini say hello. Terus set name, kita ganti namanya. Ya, Andri. Kita set name, kemudian di sini print nama. Oh, baru saya adalah person get name. Gitu. Oke, ini getter center ya. Oke, nama baru saya adalah Andri. Jadi kita tidak langsung bersentuhan dengan personnya yang di sini menggunakan konstruktor, tapi kita mengganti atau merubah propertinya dengan menggunakan setter dan mengambilnya dengan menggunakan getter. Gitu ya. Oke, nah untuk static method static itu berarti dia tidak berubah ya, tidak akan static method ya. Eh, Oke. Oh, say. Oke. Static method hanya ini aja ya. Sama kayak void biasa ya. Static void. Ini kalau di sini dikasih contohnya print info person person. Gitu. Kita ini yang gampang aja ya. Hi. Print hi. Itu aja ya. Oke, di sini kenapa nih? Oh, tidak boleh. Kelasnya nggak boleh static gitu ya. Can modify static. Oke. Oh, sorry. Statiknya harus ada di dalam kelas. Gitu ya. Oops, sorry. Nah, ini baru bisa statiknya. Gitu.
Sama manggilnya tinggal ini aja. Person dot say hi. Hi. Can be accessed to instance. Ini nggak boleh pakai objek ya. Person. Oh gitu. Oke. Jadi ini langsung kalau static itu kita bisa langsung menggunakan kelasnya ya. Nah, langsung say hi gitu. Jadi nggak boleh kita bisa mengakses metodenya tanpa harus membuat sebuah instance terlebih dahulu gitu. Langsung person say hi gitu. Karena metodenya adalah static. Oke. Jadi dapat dipanggil tanpa membuat objek kelas person. Metode ini hanya mencetak pesan ke konsol. Say hi doang gitu ya. Itu bedanya statik dan yang biasa ya, metode yang biasa. Kemudian metode bisa panggil metode lain, ya itu standar lah ya. Ada lagi properti yang bisa kita implementasikan, yaitu konsep inheritance. Ada lagi enkapsulasi tadi getter dan setter ya. Satu lagi ada abstrak, ada interface gitu. Banyak ya. Hmm. Kalau banyak kita bikin baru aja. Latihan dua gitu ya. Void main. Oke. Saya bikin kelas baru untuk inheritance. Jadi misalkan di sini ada kelas animal. Oke. Nah, di sini udah ada juga nih. Jadi animal ada konstruktornya, terus ada getter, setupnya, ada cell. Gitu ya. Ini kelas oh. Oke. Nah, ini kelas animal. Saya mau bikin inheritance-nya misalkan kelas cat apa ini? Kucing ya. Extend animal. Oh, banyak kan ya? Extend animal. Oke, pelan-pelan aja pelan-pelan. Jadi, nah ini adalah super ya. Supernya name dan age dimasukkan ke cat eh, name age gitu. Kemudian saya mau ganti atau namanya polymorphism ya. Saya hello-nya dan ganti jadi override ya. Oh, right. Iya, yang mau di override say hello kan. Void say hello. Oke, say hello-nya ganti jadi print meow. Meow. Saya adalah seekor kucing bernama ular name. Gitu. Nah, di sini kita tidak membutuhkan lagi oh ini override ya. Override itu berarti tadinya hello saya nama dan tahun, maka di override jadi kalau misalkan say hello-nya menggunakan cats gitu.
Nah, kita nggak perlu lagi mendefinisikan getter, setter, name, dan age-nya karena kita pakainya yang induknya atau di supernya ya, upper class-nya. Gitu. Jadi tinggal metodenya aja yang di override. Nah, di sini berarti kita kucing sama dengan cat, namanya Meowi. Umurnya 2 tahun gitu. Kucing say hello. Oke, kita coba ya. Meow, saya adalah seekor kucing bernama Meowi gitu ya. Oke, terus kucing 2 sama dengan cat. Oh, salah. Nah, kalau misalkan kita menggunakan font binatang animal, namanya udah age-nya 24, age-nya 3 lah ya, 4. Terus binatang say hello. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Sama-sama metodenya, yang pertama itu halo saya kuda 4 tahun. Tuh, dia pakai yang atas. Nah, yang kedua itu sudah di override, di extend, langsung di override. Tuh. Jadi kita pakainya yang ini. Gitu ya. Jadi kelas cat hanya memiliki konstruktor tetapi tidak memiliki properti atau metode tambahan. Kita menggunakan keyword super di dalam konstruktor kelas cat untuk mengambil konstruktor dari kelas animalnya. Menginisialisasi properti name dan age. Selain itu, kita juga mendefinisikan ulang say hello atau override ya namanya ya, di dalam kelas cat. Gitu ya. Gitu. Jadi kita membuat dua objek, yang pertama binatang, yang kedua kucing, dan memanggil metode say hello-nya masing-masing objek. Yang binatang itu memanggil say hello yang atas dari kelas animal, yang say hello-nya cat itu ambil dari kelas yang di override di sini ya. Gitu. Gitu. Itu adalah inheritance. Kemudian saya bikin baru lagi. Latihan 3. Nah, latihan 3 ini kita akan mencoba yang namanya polymorphism dan abstraksi gitu. Jadi kelas abstraksi ini kelasnya tidak bisa dibuat sebuah instance, hanya bisa di-extend atau diturunkan. Itu ciri dari kelas abstraksi ya. Tidak dapat diinstansiasi, tetapi dapat digunakan sebagai kerangka dasar untuk kelas-kelas turunannya. Namanya abstract class ya. Jadi bikin mainnya dulu aja. Nah, di sini kita bikin abstract class. Oke, kita bikin animal lagi aja ya, biar gampang. Terus di sini void say hello. Tetap. Nah, ini adalah abstraknya ya. Jadi setiap kita membuat sebuah objek atau sebuah kelas yang turunannya animal pasti punya properti name, age, sama method say hello. Nanti kita tinggal override aja itunya. Gitu.
Oh, di sini udah dikasih tahu nih, kelas cat, accent, animal. Nah, supernya itu ambil yang atas, this name, this age. Oke, missing implement animal say hello. Kenapa? Karena di sini metodenya ada say hello-nya juga. Nah, say hello-nya ini saya akan override ya. Jadi override, yes, override, void, say hello. Say hello-nya adalah yang tadi aja ya, yang tadi. Masih error. Kenapa ini? Create one missing thread ya. Ini kan udah dibuat. Terus, oh di sini di mainnya ya. Ada class cats extend animal. Oke, supernya name titik dua, name sama age ya. Sama kan sih sama yang ini? Ya, name sama age ya. Habis itu Fred ini. Oh, oh, ininya nggak usah dihitung. Apa lagi nih? Too many positional argument. Karena kita nggak ada getter setter. Apa nggak ada konstruktor ya? Jadi, coba kita tambahin konstruktor di sini ya. Nah, udah hilang ya. Oke, eh, ini dijalankan apakah bisa? Oh, udah saya juga. Ah, set, set ya, set sehat. Ini katanya member not found. Say hello. Ini ada ya? Oh, nah, oke, coba lagi. Masih ada error katanya. Cat, cat sama cat. Kucing.
Oke, gimana lagi ya? Nah, bisa. Meo, saya adalah coaching bernama Meo. Itu ya. Jadi ini override dari say hello ini, say hello-nya kosongan. Nah, kemudian di sini ada konstruktor ya. Kalau nggak mau bikin konstruktor di sini, pakainya yang tadi. This, this, name. Tadi gimana ya? Tadi saya lupa. Kita ulangi lagi aja. Karena aku udah tahu. Nah, this name, name. Terus ini. Itu ya. Jadi di sini ditambahin. Ada error juga nih. Missing pada oh, nggak usah dipersulit lah ya. Kita bikin konstruktornya aja dulu di sini. Oke. Jadi ini tinggal name, page. Itu aja ya. Ini nggak usah ini. Nah, var cat sama dengan cat really misalkan. Nah, cat saya hello. Tuh. Oke, itu ya. Jadi inherit abstraksi. Gitu ya. Kemudian ada yang polymorphism, polymorphism yang tadi ya. Ini yang kita bikin nih override. Itu polymorphism ya. Yang tadinya eh, fungsinya say hello-nya apa, di subclassnya berubah bentuk atau berubah rupa. Walaupun nama fungsinya sama. Itu polymorphism. Jadi ini teorinya adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sebuah objek memiliki banyak tipe yang berbeda dan dapat digunakan sebagai objek dari tipe-tipe tersebut di dalam Dart menggunakan abstract class dan interface. Nah, interface apa lagi nih? Interface itu adalah kalau misalkan kita sudah belajar struktur data, kita tahu namanya abstract data type atau tipe data abstraksi gitu ya. Itu kalau di Java namanya adalah interface ya. Interface adalah kumpulan definisi metode dan properti tanpa implementasi. Jadi hanya sama seperti abstrak ya, kerangkanya doang gitu. Interface digunakan untuk menentukan kontrak antara kelas-kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Dalam Dart, kita dapat membuat interface menggunakan keyword abstract class tadi ya, metode abstrak gitu kan. Gitu. Jadi yang ini tuh interface-nya ini. Gitu. Terus selain itu di dalam Dart sebuah kelas mengimplementasikan beberapa interface dalam sebuah kelas itu bisa ya, memungkinkan ya. Jadi pakainya implement.
Oke, kita coba yang itu aja ya. Kita coba yang satu kelas bisa memenuhi beberapa atau menggunakan beberapa interface. Contoh latihan 4 ya. Wah, udah sampai 4 tuh kelas. Oke, main. Saya akan buat abstrak pertama, abstrak kelas berlari, void berlari. Kenapa dia? Constructor can have return type. Oh, ini memang tidak ada return ya. Abstrak yang kedua, kelas berenang, void berenang. Kenapa ada merah-merah di sini? Kelas eh, kuda, extend berlari. Kemudian kita override kuda berlari. Gitu ya. Yang satu lagi kelas ikan, extend berenang. Ikan berenang. Gitu. Oke. Nah, kita coba di sini ya. Void, sorry, part, kuda, sama dengan kuda. Kuda berlari. Mana kuda? Nah, kelas kudanya gede ya. K besar. I besar. Kuda. Karena try to remove return type katanya. Abstract class animal. Coba ya. Ini bisa, yang ini kenapa? Tidak bisa. Void. Oh, ya. Camel case. Oke.
Oke, aman ya berarti ya. Os, kodenya berenang, berlari, berlari. Aman ya. Jadi dia abstraknya berlari, berenang, kudanya berlari, ikannya berenang. Kuda berlari, ikan ikan berenang. Oke, kuda berlari, ikan berenang. Satu lagi, kodok. Kodok bisa berlari ya. Nanti ya, platypus katanya di sini. Jadi contohnya kelas push, implement, berlari dan berenang. Oke, gitu. Platypus berlari, platypus berenang. Implement ya. Jadi ini ganti bisa jadi implement juga. Jadi dia mengimplementasikan abstrak yang di atas. Nah, ini namanya interface. Gitu ya. Jadi kalau interface pakainya implement, kalau inheritance dari sebuah abstrak class pakainya extends. Bedanya itu aja. Oke, saran. Oke. Berarti kalau implement ini coba ya, tidak ada ininya. Tidak ada override ya, tidak ada polymorphism apakah masih bisa berjalan? Bisa ya. Jadi kalau abstrak diimplement kita boleh menggunakan ini fungsi metode-metodenya tanpa harus melakukan override ya. Begitu ya kesimpulan saya. Eh, Silakan dikoreksi ketika jika ada kesalahan ya. Karena kita di sini belajar bareng ya. Begitu. Jadi fish mengimplementasikan mana ikan ya, ikan mengimplementasikan berenang, kuda mengimplementasikan berlari, platypus mengimplementasikan berenang dan berlari. Oke, ada lagi polymorphism udah ya. Oh, enkapsulasi. Oke, sisanya desain pattern itu mungkin lebih bukan tidak akan dibahas di khusus kilat ya. Kalau desain pattern itu berarti harus sudah intens gitu. Ini getter setter, saya coba cek lagi apakah ada yang miss. Eh, Inheritance, polymorphism. Object oriented tuh di situ-situ aja ya. Inheritance, polymorphism, encapsulation. Tiga itu sudah eh, ya extends. Oke. Saya coba lagi cek. eh eh, eh, Override itu berarti method override itu polymorphism ya. Jadi berubah bentuk ya. Oke, itu aja yang bisa kita pelajari di object oriented di Dart.
Jadi yang pertama itu ada kelas, ada method. Yang kedua kelasnya bisa kita inheritance menggunakan perintah extends, itu inheritance. Kemudian kita memiliki abstrak kelas, yaitu sebuah kelas yang hanya bisa diturunkan gitu. Jadi abstrak ini hanya blueprint, tidak bisa dijadikan sebuah instansiasi gitu. Jadi bisa di-extend. Nah, kita bisa melakukan polymorphism di override ini ya. Jadi say hello ini berubah bentuk jadi say hello yang lain gitu. Ketika berada di kelas yang mengextend apa kelasnya, super kelasnya. Gitu. Ada lagi interface ya. Interface itu kita menggunakan kata implement mengimplementasikan abstrak kelas yang ada di atasnya. Keunggulannya untuk implement adalah kita bisa menggunakan beberapa abstrak kelas dalam satu kelas yang akan nantinya dijadikan objek ya. Gitu. Harusnya sih itu ya. Ini bisa di-extend kah? Kalau di-extend error nggak? Error ya. Gitu. Each class definition has one extend clause. Tapi kalau kita implement, boleh ya gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Kalau misalkan ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.